Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Lisna Supriandari bersama ketiga rekan saya yaitu Rian Muhammad Jibril, Farel Anugrah, dan juga Rifan Jo akan mempresentasikan hasil dari proyek kami berupa Public Health Dashboard COVID-19. Judulnya sendiri adalah COVID Pandemi 19 ini memperlihatkan betapa pentingnya ketersediaan data kesehatan yang cepat dan juga akurat untuk melakukan keputusan publik. Melalui penerapan business intelligence, data dapat diolah menjadi informasi visual yang mudah dipahami, di mana dashboard interaktif ini dirancang untuk memantau pemantauan kasus COVID-19 secara real-time sejalan dengan prinsip pada modul 7 mengenai data analysis and business intelligence in healthcare. Pada bagian problem definition and context ini terdapat beberapa poin yang akan disampaikan, yaitu pandemi COVID-19 ini menunjukkan kebutuhan data yang cepat dan juga terstandar untuk pengambilan keputusan publik. Namun masalah utamanya adalah data kasus ini tersebar di berbagai sistem sehingga pelaporannya sering terlambat dan kurangnya interoperabilitas. Proyek ini mengadopsi standar data terbuka bersumber dari Kaggle dan juga Kemenkes, serta memanfaatkan konsep HL7FHIR dan juga API untuk interoperabilitasnya. Data meliputi kasus baru, kematian, total kasus, serta koordinat lokasi, country, provinsi, dan juga city. Lalu untuk fokus utamanya adalah menganalisis pada level provinsi karena representatifnya stabil untuk analisis nasional. Data yang kami gunakan adalah berupa data publik yang kami dapat dari Kaggle dan juga portal terbuka Kemenkes, diambil pada periode bulan Maret 2020 hingga 2023. Analisis utama kami ini, kami fokus pada level provinsi untuk memberikan gambaran yang lebih konsisten dan juga representatif. Ya, terima kasih kepada rekan saya yang sudah membahas sebelumnya, yaitu Istinuri Supiandari. Selanjutnya akan dibahas oleh saya, Ivan Ferdinand, NPK 15 2022-08. Di sini terkait yang saya bahas ada sistem dan workflow design, di mana untuk yang pertama ada metodologi ETL, Extract Transform Load, di mana kita mengambil data mentah dari VCS Public COVID-19 Indonesia, kemudian dilakukan pembersihan, penghapusan nilai kosong, dan duplikasi dan lain sebagainya. Kemudian setelah dibersihkan, setelah ditransform, kita masukkan data yang sudah bersih tersebut untuk divisualisasikan. Kemudian lanjut ke arsitektur sistem, di mana ada 4 alert utama, kurang lebih. Yang pertama ada dataset, kemudian ada ETL, yang ketiga visualisasi, dan yang keempat eh, lanjutan dari nomor 3 yaitu tampilan interaktif melalui Streamlit. Kemudian lanjut ke prototype demonstration. Di sini membahas terkait fitur dan tampilan dashboard. Kurang lebih fitur yang ada 4, ada KPI card yang menampilkan indikator kunci seperti total kasus, kasus baru, dan lain sebagainya. Kemudian line chart yang menggambarkan tren kasus harian, bar chart yang membandingkan total kasus antar provinsi, dan yang terakhir geomap sebagai peta interaktif. Selanjutnya menampilkan dashboard. Kurang lebih seperti ini, ada filter data, kemudian ada beberapa visualisasi mulai dari tren waktu, perbandingan lokasi, peta sebaran, dan data tabel. Kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada rekan saya sebelumnya yang telah menjelaskan mengenai bagian workflow. Sekarang adalah bagian Analytic and Insight. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Farah Abdul Fauzan dengan NFP 152204. Jadi, yang didapat pada hasil analisis dan temuan pada pola COVID pandemi yaitu menunjukkan pola yang konsisten dengan kondisi pandemi di Indonesia. Provinsi dengan kepadatan penduduk seperti di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah mencatat dengan jumlah kasus tertinggi sepanjang pandemi. Dikarenakan lonjakan terbesar terjadi pada pertengahan tahun 2021 bertepatan dengan gelombang varian Delta. Selain itu, data juga memperlihatkan tren menurun pada akhir tahun 2022 seiring peningkatannya vaksinasi nasional di Indonesia. Dashboard ini membantu mengidentifikasi area berisiko tinggi dan memberikan wawasan yang penting untuk mendukung kebijakan kesehatan Republik Indonesia. Jadi, kesimpulannya bahwa dashboard ini tuh untuk mengidentifikasi dari resiko-resiko yang ada di setiap provinsi di Indonesia dan untuk memberikan sebuah keputusan dari hasil data-data yang telah diolah untuk misalkan kedepannya si penanganan di DKI Jakarta atau di Jawa Barat itu seperti apa karena mengalami lonjakan si kasus terpaparnya COVID-19. Saya Rian Muhammad Jibril dengan NFP 152021 Saya akan melanjutkan paparan di bagian etik dan reflection plus conclusion. Etika dan keamanan data. Karena proyek ini berkaitan dengan data kesehatan, aspek etika menjadi fokus utama dalam perancangannya. Data yang digunakan sepenuhnya bersifat agregat dan publik, tanpa memuat informasi pribadi seperti nama pasien atau nomor identitas. Sistem ini mematuhi prinsip data governance satu sehat FHIR dari Kementerian Kesehatan yang menekankan transparansi, keamanan, dan privasi dalam pengelolaan data medis. Selain itu, hasil visualisasi tidak menampilkan data individu atau rumah sakit tertentu, melainkan gambaran umum tingkat wilayah. Pendekatan ini memastikan integritas analisis sekaligus melindungi hak privasi masyarakat. Kesimpulan dan strategi. Proyek ini membuktikan bahwa business intelligence dapat menjadi alat penting untuk meningkatkan respon kesehatan publik. Dalam jangka pendek, dashboard ini dapat digunakan untuk memantau perkembangan kasus harian dan memberikan peringatan dini terhadap lonjakan kasus di suatu wilayah.
Dalam jangka panjang, sistem ini dapat dikembangkan menjadi prediktif analitik platform yang terintegrasi dengan satu sehat, sehingga dapat memprediksi potensi wabah baru di masa depan. Proyek Public Health Dashboard ini menjadi bukti nyata penerapan konsep informatika terapan di bidang kesehatan. Melalui integrasi data, analitik, dan visualisasi, sistem ini memberikan cara baru untuk memantau dan memahami penyebaran penyakit secara nasional. Kami berterima kasih kepada Bapak Dr. Edi Nuryanto atas pembimbingannya, serta kepada seluruh pihak yang telah mendukung proyek ini. Semoga karya ini dapat menjadi contoh penerapan bisnis intelligence yang bermanfaat untuk pembangunan sistem kesehatan berbasis data di Indonesia.